Yap, sangat miris ya guys ya, seorang kakek yang hanya memiliki motor butut tapi ingin disita oleh parcok, dan kakek ini lebih memilih membakar motor tersebut dibanding disita oleh parcok. Saya kira apa yang menjadi kebijakan baru dari pemerintah ini betul-betul sangat mencekik rakyat Indonesia, dan wajar jika netizen sampai saat ini tidak pernah berhenti untuk bersuara dan memberikan tohokan-tohokan mautnya terhadap anggota DPR dan juga si parcok tersebut yang hanya berpikir mengenai persoalan uang dan tega untuk mengkhianati rakyat demi uang. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak bacot, langsung saja kita simak dulu bagaimana komentar-komentar menohok dan sangat cerdas dari netizen ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Lebih keji dari penjajah, lebih keji ini dari menjarah penjajah. bangsa sendiri. Ngeri. Dengan aturan yang kadang nggak tahu aturan dan kebijakan yang nggak bijak. Koreksi kalau benar. Ini aturan tilang yang baru-baru ini mengada-ngada banget deh. Udah sosialisasi belum? Langsung main tekan aturan aja tanpa adanya kesepakatan semua pihak. Suka-suka dia aja nih yang ngatur. Kayak negara ini milik pribadi dan komplotan. Kita ini cuma numpang ya. Bukannya melegalkan perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor, malah merampas aset rakyat. Kalau yang jadi penegak hukumnya minimal pintar, nggak pun cerdas, ya harusnya sahkan dulu tuh undang-undang perampasan aset dan hukuman mati ke koruptor. Tahu apa yang dikerjain. Sama koruptor aja kayak kerupuk kena air. Nggak salah banyak yang bilang ini negara para bajingan, dimana selalu rakyat kecil yang ditindas dan dijarah. Harusnya sosialisasi dulu sampai ke pelosok daerah, kasih tahu semua masyarakat. Jangan main sita aja, enteng banget lagi nyita aset masyarakat. Belinya pakai duit, udahlah bayar pajak ribet, dipersulit. Kalau nggak bayar pajak juga ditindak, juga disita barangnya. Kocak ya kan? Pengen tahu gue kalau seluruh masyarakat Indonesia serentak nggak bayar pajak gimana ya? Toh dipajakin juga buat dikorupsi. Nah, korupsinya dilindungi, rakyatnya dipalakin lagi. Orang kerja keras sampai kredit motor, enak banget main cita aja. Belinya pakai keringat pak, bukan pakai jual perkara orang ya. Rakyat cari makan dan gaji kalian, gimana kalau kendaraannya tuh disita? Kayak koruptor nggak bernyali kalian. Aturan ke masyarakat secepat kilat kalian sahkan. Keenakan ya makan hak orang. Salut gue orang-orang yang lahir di negara ini, kuat banget dizolimi, dipaksa sehat di negara yang sakit. Terus habis kendaraan rakyat disita mau dijual kemana pak? Sumpah nggak pernah semua kini. Akibat penegak hukum nggak paham hukum. Yang penting tetap gajian. Begini jadinya. Woi, orang-orang Belanda, jajah kita lagi dong. Jajah negeri ini lagi dong. Gue mah lebih resep dijajah sama Belanda daripada dijajah sama negeri sendiri, sama warga sendiri. Lebih kejam. Apa yang gue punya dirampas. Segala pakai undang-undang perampasannya, perampasan rakyat ada undang-undangnya. Jajah kita lagi Belanda, Jepang, nggak apa-apa. Kalau perlu orang-orang Senegal, orang-orang Afrika, jajah dah Indonesia. Kalian tahu nggak sih kepanjangan dari kata DPR? Dewan Perampok Rakyat. Coba kalian tengok, mereka dengan sengajanya, dengan sadarnya mereka mengesahkan undang-undang perampasan aset milik rakyat. Kalau nggak bayar pajak selama 2 tahun, kendaraan kita akan mereka sita, guys. Gokil nggak? Sepertinya mereka tahu kita lagi susah, guys ya. Banyak dari kita di PHK massal. Sepertinya mereka ingin menambah kesusahan kita, guys ya. Ya, gimana lagi? Kita aja buat makan, guys. Senin Kamis, setengah mati cari duit. Gimana caranya kita bayar pajak? Coba pikir, nyari kerjaan susah guys, zaman sekarang susah. Gimana caranya kita bayar pajak? Ya, dengan niat mereka mengesahkan undang-undang tersebut, mereka ingin membunuh kita secara perlahan guys. Makanya gua bilang DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perampok Rakyat. Biadab sekali mereka guys. Sepertinya mereka ingin mengajak perang kita guys. Sepertinya kita ini dianggap bodoh. Jadi seenaknya mereka membuat kebijakan yang ingin menyengsarakan kita guys. Tolong guys. Di DPR itu kebanyakan Kinpres guys, pendukung Pak Prabowo. Kok bisa-bisanya mereka ingin menjatuhkan Pak Prabowo ya? Apa jangan-jangan itu semua idenya Pak Prabowo? Nggak tahu deh, coba kalian tanya sama buzzer-buzzernya atau sama 58%. Sepertinya mereka tahu guys.
Tapi undang-undang perampasan aset rakyat. Jadi nanti kendaraan yang 2 tahun pajaknya mati itu bakal disita sama negara. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Oh. Andai saja seluruh provinsi serentak seperti ini, pasti undang-undangnya bakal digagalkan. Dikepung. Ada sebuah postingan di Instagram yang bikin gua ngakak banget ya. Ya namanya juga mantu kebanggaan mertua ya. Ini dia. Di dalam foto ini dia bilang siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi. Siapapun yang berjiwa penjahat pasti akan memusuhi polisi. Ingat berarti setelah itu polisi nggak ada yang jahat. Karena polisi-polisi yang baik sekarang statusnya sudah menjadi oknum. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena seharusnya oknum itu dikit. Ini terbalik. Oknumnya yang banyak, yang baiknya sedikit. Jadi gue bisa bilang yang baiknya itu adalah oknum polisi baik. Yang polisinya seorang netizen yang membalas atas fakta-faktanya seperti ini. Kalau berarti polisi itu sudah baik, ini siapa? Yang pertama, Ferdi Sambo, pembunuhan ajudan, Teddy Minahasa, perdagangan narkoba, AKBP Dodi, Parwinegara, peredaran sabu, Kompol Kasrato, perjualan narkotika, Kompol Yuri, penyalahgunaan narkoba, AKP Andri, peredaran narkotika, Irjen Napoleon, penerimaan suap, Irjen Prasetyo, penerimaan suap, Irjen Hendra, obstruksi keadilan, Kombes Agus, obstruksi keadilan, AKBP Arif, obstruksi keadilan, Kompol Baikuni, obstruksi keadilan, Kompol Cuk, obstruksi keadilan, Aibda Ade, peredaran sabu, Aibtu, peredaran sabu, Kompol KS, peredaran sabu, AKBPD, peredaran sabu, AKBP Bang, penerimaan suap, AKP Rita, penyalahan kode etik, AKP Sulman, penyalahan kode etik, AKP Irfan, obstruksi keadilan, AKP Dodi, peredaran narkotika, Kompol Yuni, penyalahgunaan narkoba, AKP Andri, peredaran narkotika, AKBP Bang, penerimaan suap, AKBP Ahmadi, penggunaan gas air mata berlebihan, Kompol Hasdarman, penggunaan gas air mata. Itu beberapa kejadian yang sudah viral. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Kalau statementnya siapapun yang berjiwa penjahat akan memusuhi polisi, terus yang tadi siapa? Petani. Saya ingin berdoa untuk para pemimpin zolim yang selalu menyusahkan kehidupan rakyat. Doa ini sering dibaca oleh Rasulullah SAW mumpung bulan puasa. Ayo kita baca sama-sama. Allahumma man waliyam li amri hadhihi ummati syai'an faraqu bihim farfuq bih wa man syaqqa 'alaiha fasfuq 'alaih. Ya Allah, siapa saja yang mengurus atau memimpin umatku yang kemudian ia menyayangi mereka, maka sayangilah ia. Dan siapa saja yang menusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Ayo kita baca terus agar para pemimpin zalim yang selalu menyusahkan rakyat, Allah susahkan kehidupannya.